Nah, pada dasarnya di tampilan Adobe Premiere, kelihatan kan share screen saya? Astaga. Nah, ini kayaknya Zoom saya akan mati. Nanti kalau kita mati, kita gabung lagi aja ya. Zoom-nya nanti kalau misalnya keluar, nanti join lagi gitu ya. Nah, yang pasti kalian perhatikan ketika ngedit, yang pertama di sini ada source, S-O-U-R-C-E, itu bacanya gimana ya, source. Nah, fungsi dari source ini adalah untuk melihat bahan mentah kita, ya. Jadi, source ini untuk melihat bahan mentah kita yang panjang, istilahnya kayak video mentah kita yang panjang tuh lihatnya di sini. Sedangkan video yang sudah kita potong-potong itu lihatnya di program di sini. Ini standar Premiere, jadi mau dia pakai Pro, mau pakai CC, semuanya kayak gitu. Nah, kemudian untuk project ini untuk menyimpan semua materi bahan mentah kita, ya. Semua bahan mentah kita tersimpan di project ini. Nah, kita juga bisa memanajemen dengan membuat folder, misalnya opening atau isi atau apa gitu. Nah, kemudian di timeline ini fungsinya untuk memotong video yang akan kita potong. Seperti itu. Ya. Jadi, contohnya seperti ini nih. Saya klik 2 kali di project itu untuk import. Fungsinya untuk import. Atau bisa juga dengan Ctrl I. Nah, di sini saya, bentar ya, saya cari dulu. Profil sekolah. Ya. Nah, ini proses import. Jadi proses import itu caranya klik 2 kali di project atau Ctrl I. Nah, mohon maaf ya, ini agak lama ya. Nah, setelah itu, setelah muncul di project nih, jadi project itu semua bahan mentah itu akan masuk ke sini. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke timeline. Bentar ya, agak lama nih. Nah, ini ada pilihan nih, change sequence setting atau keep existing setting. Change sequence setting adalah video yang kita tarik ke timeline itu sesuai dengan settingan sequence yang kita edit di awal tadi, atau keep existing setting. Yang ini fungsinya apakah mengikuti settingan video mentah kita. Nah, itu biasanya ada pertanyaan seperti ini ketika kita akan memindahkan dari project ke timeline, ya. Nah, ini saya ikuti aja sesuai dengan materi mentah. Nah, setelah ada di timeline, waduh, laptopnya agak lama. Bentar ya. Nah, di sini kita klik 2 kali di sini nih. Source. Nah, di sini di source ini untuk menampilkan bahan mentah yang akan bahan mentah keseluruhan. Sedangkan yang di program ini untuk menampilkan yang sudah kita potong-potong di timeline ya. Nah, ini contohnya nih, ada 2 cara memotong video. Yang pertama, kita klik shortcut C atau klik tombol C di keyboard. Ketika kita tekan C, maka shortcut ini akan berubah menjadi seperti cursor ini ya. Nah, ini fungsinya untuk memotong. Klik gitu, itu sudah kepotong, kemudian kita geser mau sampai mana potongnya, klik gitu kan. Kemudian setelah itu tekan V di keyboard. V ini ya, V ini, maka dia akan kembali ke seleksi. Nah, setelah itu kita klik video yang akan kita hapus, kemudian kita delete. Kita delete, ini agak lama nih. Delete. Nah, ini delete ya. Jadi itu cara sederhana untuk memotong. Tinggal tekan C di keyboard, kemudian tekan V untuk seleksi lagi.
Kemudian untuk menggeser supaya dari video yang sini sampai ke belakang itu geser maju ke depan, kita tinggal klik kanan, kemudian di repeat delete, otomatis dia akan maju. Nah, dari video sini ke belakang dia akan maju. Kemudian cara yang kedua adalah kita lihat di sini, di video mentahnya, kita pilih dulu nih, misalnya saya mau ngambil dari sini, ini delete dulu ya. Nah, misalnya saya mau ngambil dari titik ini, kemudian di mark in atau tekan I. Bentar, yang enak deh. Tekan I. Kemudian sampai sini tekan O. Nah, dari sini tadi ini tekan I, kemudian ini tekan O di video yang ini, nah, I itu adalah dari mana awal video yang mau kamu ambil, terus O di akhir video yang akan kamu ambil. Kemudian nanti tinggal diseret aja ke timeline. Tuh. Itu dua cara motong video. Gitu ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Tolong ditulis di kolom chat kalau ada pertanyaan ya. Coba boleh tulis di kolom chat kalau sudah jelas atau ada yang belum jelas. Yang sudah jelas tolong tulis di kolom chat ya. Coba boleh tulis di kolom chat yang sudah jelas. Boleh tulis di kolom chat yang sudah jelas. Bentar aku tak nyari kolom chatnya mana sih. Boleh tulis di kolom chat yang sudah jelas. Mohon maaf ya, ini laptopnya Ibu agak... Ayo, boleh tulis di kolom chat yang sudah jelas ya. Boleh tulis di kolom chat yang kira-kira belum jelas, boleh sambil tulis ya. Oke. Setelah itu, kira-kira jelas nggak nih? Sebentar ya, saya cari chatnya di mana sih? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Selanjutnya, di dalam Premiere ini ada beberapa tools ya. Ini ada untuk motong, shortcutnya C, kemudian ini untuk track select tools atau tekan A, kemudian ini untuk selection tool V, kemudian rolling edit tools N, dan lain sebagainya. Ini adalah tools-tools dalam Adobe Premiere ya. Kemudian di sini juga ada efek. Jadi semisal kita mau pakai efek, di sini ada klik dulu video yang akan kita kasih efek. Nah, kemudian ini ada pilihannya. Contohnya nih, caranya kita klik dulu video yang akan kita kasih efek, kemudian kita lihat di sini ada posisi, ada scale, dan di sini ada timeline untuk ngasih efeknya mau mulai dari mana. Nah, tinggal di sini, nanti tinggal di scale. Nah, ini di scale untuk mengecilkan ya. Nah, misalnya contohnya sampai segini. Jadi, posisi itu fungsinya untuk menggeser posisi video yang akan kita mau letakin di mana. Jadi, misalnya posisi video yang akan kita edit, misalnya mau kasih 2 video, kita bisa geser. Kemudian, kita bisa tambahkan video lain lagi. Di sini kita tambahkan video yang cuplikannya beda, kita tekan I, kemudian tekan O.
Nah, misalnya kita tambah video segini ya. Kita tarik, taruh di atasnya. Bentar. Link di akhir ya. Oke, kita mulai aja langsung materinya ya. Jadi yang baru datang supaya paham ya. Oke, yang pertama tadi settingan untuk membuat settingan awal untuk membuat video yang ini notepad-nya ke-share nggak? Nah, ini ya. Nah, settingan awal itu pokoknya ketika kalian mau edit pakai program apa aja, lihat aja pilihnya yang 25 sampai 30 frame per second. Jadi misalnya 25 frame per second atau 28 frame per second. Kemudian 1920 kali 1080. Itu standar untuk kamera DSLR seperti Nikon dan Canon yang kita pakai. Kemudian setelah masuk ke editing, di dalam editing itu ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama source, terus kemudian program, kemudian project, dan juga timeline. Source itu berfungsi untuk melihat bahan mentah yang akan kita edit, maupun efek kontrol maupun audio mixer, ya, untuk edit audio. Nah, supaya settingan apa ini, Adobe Premiere atau tampilan kita itu standar, kita bisa setting di Windows, Workspace, kemudian Preset. Nah, ini yes, maka dia akan muncul tampilan standar ya. Jadi di sini ada source, program, project, dan juga timeline. Fungsi dari source itu untuk melihat bahan mentah kita. Kemudian fungsi dari program itu untuk melihat video yang sudah kita edit. Kemudian project itu fungsinya untuk menyimpan semua bahan mentah kita, dan timeline fungsinya untuk memotong video. Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, cara memotong video ada 2 cara. Yang pertama, tekan tombol T di keyboard. Tekan tombol T, maka akan ada shortcut di timeline itu bentuknya seperti cutter ini. Nah, kemudian tekan. Kemudian ketika kita memotong, kita tinggal potong aja seperti klik gitu. Nah, untuk menghapus kita tekan V di keyboard. Kemudian kita tinggal seleksi yang akan dihapus, kemudian tekan delete ya. Delete. Nah, untuk melihat ini timeline kita, membesar atau mengecilkan timeline kita tinggal klik aja minus di keyboard maupun plus di keyboard ya. Itu untuk membesar kecilkan timeline. Nah, setelah itu kita tinggal atur aja, tekan C, kemudian V untuk seleksi, dan delete, seleksi dulu gambar yang akan kita delete, baru klik delete gitu ya. Yang pertama pakai shortcut D maupun shortcut V. Yang kedua, kita pilih di source ini gambar mana yang akan kita pakai. Misalnya saya mau ambil nah, saya mau ambil Pak Yuda nih. Tekan I untuk awal video dan tekan O untuk akhir video. Nah, kemudian kita tinggal tarik aja di timeline ya. Nah, seperti ini. Ya, cukup jelas kira-kira? Kalau jelas silakan kalian ngechat di kolom Jelas, Bu. Jelas Bu gitu ya. Oke, itu Jelas, yang Bu. ke poin 3 ya, cara motong. Jelas, Bu. Selanjutnya kita mau ngelihat efek kontrol ya. Nah, cara efek kontrol ini caranya adalah kita klik dulu video yang akan kita setting efeknya. Misalnya saya klik di video ini, kemudian kita klik efek kontrol.
Nah, kita pilih nih, kita atur dulu template-nya. Misalnya saya mau dari awal nih. Dari awal videonya sudah kita atur template-nya. Jadi kita misalnya saya mau kecilin nih. Saya mau kecilin. Nah, ini dipasin ya. Nah, itu kemudian ini udah dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir kita bisa atur-atur ya. Posisi untuk atur posisi, scaling untuk ngatur besar kecil, rotasi untuk muterin, norsor point ini untuk memberikan titik mana yang menjadi center dari video itu ya. Kemudian opacity untuk mengatur transparan atau enggaknya. Kemudian opacity, volume untuk ngatur volume dan lain sebagainya. Itu ya. Kira-kira sampai sini jelas enggak? Mengenai tentang efek kontrol, kemudian cara motong video, dan workspace dalam Adobe Premiere. Kira-kira jelas enggak? Tolong buka ininya bentar, kemudian bilang jelas gitu. Buka mic bentar, bilang jelas. Jelas, Bu. Belum ya? Jelas, Bu. Jelas. Bentar, belum. Oke, jelas ya. Jelas. Oke. Tadi skill untuk apa? Skill untuk mengatur besar kecilnya video. Ya. Jadi ketika saya klik video yang akan kita atur skillnya, kemudian ini diklik besar kecilnya video. Ini ya, Dania ya. Sedang berusaha mengingat, Bu. Ya udah pelan-pelan nanti ingat ya. Oke, Jason. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat, nanti sambil aku jawab. Itu ya. Kayaknya itu dulu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nah, selanjutnya, kayak misalnya saya mau buat video dengan dua video ini, dengan dua video yang sama ini caranya adalah di video 1, di video 2, kita kasih video masing-masing. Ya, jadi di video 1 isinya yang sebelah kiri saya. Jadi ini ada mata, ini bisa di-on, bisa di-offin ya. Nah, ini video 1, kemudian di video 2 ini. Kemudian kita atur scale-nya dan posisinya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Misal kurang geser atau gimana itu caranya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Tentang ini saya kasih materi tentang editing ini sedikit-sedikit aja supaya kita bisa paham. Kalau misalnya saya kasih langsung materi banyak, takutnya nanti nggak paham. Cukup paham? Mungkin bisa kalau ada pertanyaan bisa di chat ya. Apakah ada pertanyaan atau jelas? Apa jelas nih? Ayo, yang mau tanya boleh ya. Yang mau tanya tentang editing. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ada noise nggak sih kalian suaranya? Ini mic siapa ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan share. Saya akan kasih garis besar materi yang sudah kita dapat hari ini tentang program editing. Yang pertama tadi, bagaimana kita men-setting settingan video ketika kita akan memulai editing dengan pilih antara 25 frame per second sampai 30 frame per second. Frame per second itu artinya ada berapa gambar atau berapa frame dalam 1 second ya. Kemudian pilih yang 1920 kali 1080 sesuai dengan settingan kamera DSLR kita. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah, jangan lupa kita mau simpen file kita di mana ya. Jangan sampai kita udah ngedit panjang-panjang ternyata kita nggak tahu simpen filenya di mana ya. Kemudian yang kedua itu bagian dari Premiere itu ada Source, Program,
project dan juga timeline. Fungsi dari source untuk mengatur bahan mentah kita dan juga efek kontrol dan juga audio kontrol. Kemudian fungsi dari program untuk melihat tampilan dari timeline, fungsi dari project untuk menyimpan bahan mentah kita, dan fungsi dari timeline untuk memotong video. Ya, ya Marco, ada pertanyaan apa? Boleh tanya ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan membuat video dalam satu layar ada 2 video, maka kita isikan video 1 dan video 2, video yang akan kita edit, dan kemudian di efek kontrol kita bisa atur posisi dan rotasinya. Oke, itu poin yang selanjutnya. Kemudian untuk lebih banyak tentang ini, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini saya kira materinya cukup ini dulu aja. Sambil boleh dicoba kalau yang sudah punya Premiere. Kalau yang belum punya program Premiere, nanti bisa chat WA ke saya supaya kita sama-sama bisa edit. Minimal untuk ngedit program editing video, memorinya yaitu memorinya minimal 4 atau 8, kemudian Core i5 atau ke atas ya, Core i5 ke atas itu udah bisa buat belajar ngedit ya. Kalau misalnya belum spesifikasi laptopnya belum memenuhi, mungkin bisa download Filmora ataupun program-program editing yang lebih ringan, itu banyak di internet ya. Kemudian sekarang saya akan share link untuk absen ke chat ya. Bentar. Saya akan share link. Silakan kalian share, kalian isi share link yang sudah saya share. Sebentar ya, saya cari dulu share linknya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Boleh dong ditanyakan sambil sambil nunggu saya nge-share link ya. Boleh open mic sambil tanya ya. Oke. Boleh sambil tanya, kok diam semua sih? Saya kan jadi nggak ngerti, kamu sudah ngerti apa belum? Oke, saya sudah share link, silakan itu linknya untuk absen dan juga seberapa paham kalian sama materi hari ini ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Boleh dong yang mau tanya? Boleh yang mau tanya, ayo. Nggak ada yang tanya nih, udah paham semua nih? Ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian klik dulu linknya, kemudian Itu Marco kalian menanya, Bu. isi, dan sekian saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Bu, Saya kira Marco mau nanya, cukup. Marco. Nanti kita Marco mau lanjutkan nanya, di Marco. pertemuan Bu, selanjutnya ada yang ya. nanya, Bu. Apa-apa, Ada yang nanya, nanya Bu. apa? Tadi ada yang nanya, Bu. Nggak ada yang nanya nih. Aku lagi nge-zoom, Mama. Tadi ada, Bu, itu. Marco, Bu, Marco. Ya, tadi kata Marco. Iya, Makro. nanya aja. Mungkin untuk Marco udah biasa, tapi ini saya pelan-pelan aja ya kita belajarnya. Yang penting paham dulu. Terutama untuk yang pertama kali pegang program editing, pasti kalau langsung dijelasin dari A sampai Z pasti bingung. Jadi sedikit-sedikit aja lah ya. Oke, kalau sudah kalian boleh isi linknya. Tinggal klik tadi waktu awal pelajaran bahas apa Bu Jenia. Rata-rata sudah saya rangkum, jadi mulai dari yang pertama itu settingan belum masuk Premiere, kemudian workspace di Premiere, ada project, program, timeline, dan juga satunya, kemudian cara memotong video. Ini harus Marco tadi chat apa? Marco chat apa?
Oke, sambil kalian ngisi linknya, ini Jenia tanya nih, Jenia tadi telat ya ngikutinya ya? Iya, Bu. Ya, perlu saya jelasin lagi ya? Perlu saya jelasin apa enggak nih? Perlu ya, sebentar aja ya. Jadi yang pertamanya ini aduh sebentar ya. Pertama sebelum masuk Premiere itu settingannya 1920 kali 1080, kemudian frame rate-nya 30 sampai 25 sampai 30 frame per second, kemudian ada source, ada program, ada project dan juga timeline, kemudian cara potong video tadi sudah saya rangkum di belakang ya. Kemudian cara bikin dalam satu layar ada 2 frame ya. Kemudian apalagi kontrol panel. Nah, itu saja sih yang tadi saya jelasin. Nanti kalau Jenia belum jelas mungkin bisa WA pribadi ke Ibu, nanti saya jelasin. Itu aja ya. Saya mau tanya Bu, apa Marconi? Linknya mana? Ini linknya saya sudah share di ini. Oh, ini cuma sama Jenia ya? Everyone. Nah, ini linknya ya. Tadi ternyata belum ke everyone. Sekarang saya udah klik linknya ya. Udah bisa lihat belum kalian semua linknya? Oke, ya udah diisi aja. Sambil menunggu kalian ngisi linknya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya ya. Tadi si Jenia tadi rata-rata sudah saya ambil kesimpulan di akhir. Bu, saya mau tanya fungsi dari uniform scale itu apa? Ini siapa? Uniform scale. Untuk besar kecilin video kan? Uniform scale kan Marco yang dimaksudkan untuk besar kecilin video kan scale. Iya, Bu. Oke, ayo udah isi semua. Yang sudah isi Google Form boleh boleh chat sudah ya supaya nanti kita bisa akhiri pertemuan kali ini ya.